Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini namanya berubah ya. Kemarin bisik-bisik, tapi karena terlalu banyak orang yang bisik-bisik, akhirnya jadi berisik. Ya namanya memang sekarang berisik, bincang ringan, ya ringan aja bincangannya. Kalau berat itu adalah rindu katanya. Itu rindu sambil ngangkat semen 10 kilo. 10 kilo nggak berat ya, 10 sak, 10 sak berat. Dan tetap seperti konsep biasa, kita bincang ringan mengenai seputar Islam dalam kehidupan. Jadi berisik ya, bincang ringan seputar Islam dalam kehidupan. Baik, ngomong-ngomong masalah bincangnya, ya seperti judulnya tema hari ini, yaitu sakitnya tuh nanti di sana. Ya, kalau sakitnya di sini sudah sering ya. Contoh misalnya sudah deket gitu. Oh iya, saya juga mau nyapa dulu. Lupa. Nyapa teman-teman yang ada di ADM Cafe. Selamat menikmati kopi ya. Kopi dan hidangan yang lainnya. Mas Hafiz selamat makan. Katanya nggak dari tadi pagi nggak makan. Sebenarnya sih bagus aja sih nggak makan biar nggak kurus. Sebenarnya gampang kok syarat nggak kurus itu. Biar nggak kurus tuh satu aja tipsnya, yaitu jangan gendut. Itu aja. Dan kita tetap jaga jarak ya. Jaga jarak karena protokol kesehatan harus dijalankan. Tetap pakai masker, sering cuci tangan, dan jarak itu pasti harus selalu dijaga. Karena kalau terlalu dekat nanti bisa jadi sayang. Yeah. Ya, sakitnya tuh di sini udah biasa ya. Sudah sayang, giliran ngelamar ditolak. Aduh, sakitnya tuh di sini. Kemudian ada cerita juga ini. Suami istri katanya, suaminya ketahuan selingkuh. Selingkuhnya baca-baca chat HP ya. Chatnya ternyata ada Will, iya, wanita idaman dunia lain. Ya, kemudian istrinya bertanya, saya ini sebenarnya ada di mana? Gitu ya. Jadi dijawab sama suaminya, kamu itu satu-satunya wanita di dalam hatiku. Terus yang lain cuma di WA. Yeah. Jadi apa? Sakitnya tuh di sini. Waduh, kalau panjang ini bisa curhat ini ya. Sebenarnya kalau bisa kita sapa teman-teman, mungkin ada yang mau curhat dulu sebelum kita buka pengalamannya sakitnya tuh di sini. Ada yang mau baristanya mungkin? Iya, sudah ngincer-ngincer, didekat-deketin, ternyata masih punya orang. Ya alhamdulillah kita bersyukur kita masih bisa bertemu sama kerabat kita, teman-teman dekat kita di tengah wabah. Ya mudah-mudahan segera berakhir ya. Ya, dan saya harusnya nggak sendiri nih di sini nih. Ini ada 2 mic ini. Biasanya ada teman saya, ya kan? Karena saya Om Jun, teman saya otomatis Om Jin ya. Sesuai kaos ya. Saya ini Om Jun, tapi bukan Om. Baik, mungkin kita kalau saya curhat sendiri ya. Kayaknya ini ya, nggak enak ya. Dikira pengalaman pribadi gitu ya. Padahal saya cuma menceritakan apa yang saya dengar. Apalagi tadi saya dapat postingan lagi nih. Keren nih postingannya nih, keren. Keren sekali postingannya. Sebentar, saya coba cari dulu ya. Salah. Katanya ada skenario umum. Terus ini mungkin nanti clue-nya ya, ini
cluenya nanti pasti tahu nanti ini apa yang dimaksud dengan skenario umum ini. Ketemu, kemudian kenalan, kemudian lamaran, nikah, istrinya hamil, suaminya kerja di kantor, terus ada karyawan cantik, suaminya tergoda, suaminya selingkuh, kepergok sama istri, terus didatangin, ditanya, dia siapa mas? Baru suaminya jawab, dia pacar aku. Mulai detik ini kamu aku tit gitu ya, sensor aja ya. Baru ada soundtrack. Ku menangis gitu ya. Saya gak tahu cara nyanyinya ya, karena memang sering terngiang tapi nggak pernah bisa gitu. Nadanya itu susah sekali. Kemudian istrinya pulang nangis, suaminya pulang cuek gak peduli, suka marah-marah, terus pisah. Terus skenario selanjutnya suaminya nikah sama selingkuhannya. Kemudian perusahaannya bangkrut. Sudah ada di luar tuh langsung itu siar. Saya terusin ya, kalau sudah tahu ceritanya berarti dia sering nonton gitu. Kemudian perusahaan bangkrut, istri keduanya nggak mau tahu, suaminya ditinggal gitu aja, luntang-lantung jadi gelandangan ketemu sama istri pertama. Kemudian rujuk lagi, baru deh ada iklan snack. Nggak nyambung banget ya. Ya sudahlah, saya panggil dulu lah pembicara atau tamu berisik kita hari ini. Ya mohon maaf ya yang di luar kalau misalnya agak berisik-berisik, ya memang namanya berisik. Berisik mode on, bukan silent mode on, tapi ini berisik mode on. Baik, tamu berisik kita saya panggil dulu Kang Rahman Al-Julian Syah. Mana ini tetangga kita ini? Sudah makan kan dia kan? Oh sudah, alhamdulillah. Kalau nggak makan, tutup dulu angkringannya. Monggo mas, mau lewat sini, mau lewat sana, mau lewat muter sana dulu nggak apa-apa ya kan? Ya, dia termasuk orang yang ini ya. Cek. Nah, masuk. 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 Tes 1 2 1 2 ya. Bisa. Saya putar dikit ya. Ya, jaga jarak. Nanti terlalu dekat nanti sayang. 1 meter Kang, 1 meter. Ingat jangan terlalu dekat nanti sayang. Mas Rahman. Siapa? Rahman Al Julian Syah. Om dong, Om. Om Jun bukan Om. Oh iya Om Jun. Siap Om Jun. Sengaja saya pakai kursi yang agak tinggi mas, karena saya pendek. Ya sama aja kita nih Om. Sama-sama pendek tapi kursi saya ini lebih rendah daripada Om Jun kayaknya. Karena saya memang setting dari itu bisa dinaikin ini. Ya kalau kelihatan kakinya ini, kelihatan ada kakinya. Itu saya jinjit. Mas Rahman, ya kita ngobrol ya. Bincang ringan ini, ringan aja bincangnya, nggak usah berat-berat lah. Oke Om, siap. Berat tuh Om Hafiz. Kalau misalnya obrolan saya berat diingatkan lah Om. Oh, nanti saya ya, kurang-kurangin lah. Masa sama teman berat-berat gitu kan. Karena bawaan saya kan terbiasa dengan berat-berat ya. Situasi yang berat-berat gitu ya kan Om. Gitu. Padahal... Jadi kalau misalnya omongan saya agak terlalu berat mungkin direm-rem lah. Siap. Jadi saya rem gitu ya. Siap Om, siap. Pakai rem angin atau rem besi? Rem besi kayaknya udah lebih kontan. Mas Rahman ini kegiatan apa nih Mas? Mungkin biar teman-teman netizen dan netizah itu tahu ya kan. Oh ya siap, sebelum. Tapi udah nikah belum? Belum Om. Oh belum, pas ini promosi. Nah, silakan lanjut. Ya sebelumnya saya sapa dulu buat teman-teman ADM yang ada di ADM-nya langsung maupun di Instagram. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahman Al Juliansyah, biasa dipanggil Rahman, dipanggil Al atau Julian. Iya, tapi biasa dipanggil Rahman. Enggak dipanggil yang lain ya? Enggak ada. Dipanggil sayang juga boleh, Om. Oh, iya curhat. Asal lawan jenis yang memanggil. Oh gitu. Jadi nggak boleh saya manggil sayang nih. Nanti dikira. Iya. Tenang. Zaman Nabi Lut nanti kan? Tercipta kan lagi. Saya sudah punya anak 4 lagi anak saya kan. Oh, siap. Kencang lah. Ya, untuk aktivitas saya hari ini itu masih kuliah Om.
Oh, kuliah. Masih kuliah di semester akhir Itu yang tak berakhir-akhir. sakit jatuh di sini. Kena deh. Nah, ini kena sebenarnya kan. Saya lihat ya. Salah. Oh iya. Mantep, ganteng juga saya sekalinya ya. Oh iya. Oke, lanjut Mas. Ya, berhubung di masa pandemi ini Kang, di akhir-akhir ini saya juga ada menjalankan sedikit usaha lah. Oh, jadi pas pandemi baru usaha. Kang, baru usaha. Karena sebelum pandemi saya beraktivitas di Samarinda Kang. Karena saya juga berkuliahnya kebetulan di Samarinda di Universitas Mula Warman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Semester berapa? Akhir Kang. Akhir ya. Pokoknya akhir lah ya. Pokoknya akhir lah. Yang tak akhir-akhir ini. Mungkin buat teman-teman ADM doakanlah saya supaya kuliah saya ini berakhir dengan sebagaimana mestinya. Bukan akhir yang tidak sebagaimana mestinya lah Kang. Mungkin itu. Saya ngaduk ngopi dulu lah. Dia curhat ternyata. Boleh. Ya, lanjut. Ya. Saya aktivitas di pandemi ini yaitu buka usaha angkringan Kang. Angkringan. Yang bersinergi sama ADM ya. Di ADM Coffee tepatnya. Siap. Di ADM Coffee. Gak ada endorse kah di sini makanan apakah gitu? Oh iya. Kan? Nanti Kang, nanti nanti makanan disiapkan. Iya. Lanjut. Itu juga berjalannya pandemi, saya menjalankan usaha. Mungkin cukup itu dulu Kang. Perkenalannya dulu ya. Ya, tapi tadi yang pasti intinya belum lulus dan belum nikah. Belum. Mau nikah dulu apa lulus dulu? Sekaligus kayaknya Om. Jadi pas wisuda langsung nikahan gitu ya. Boleh lah, boleh. Itu gak ada yang berat perasaan dari tadi. Gak ada ngomongin beras 25 kilo gitu. Gak berat-berat. Oke, siap. Berarti luar biasa Mas Rahman ya. Ini ide mau buka usaha ini karena memang pandemi atau memang kebutuhan atau memang hobi atau memang karena gak ada kerjaan gitu? Nah, kalau saya awal mulanya karena pandemi Kang. Awal mulanya pandemi. Ini enggak Om ya, Om. Ya, Om. Enggak apa-apa, Om. Jadi berhubung adanya pandemi dan melihat juga kondisi saya di Balikpapan tidak ngapain-ngapain. Oh, jadi karena pandemi itu pulang ke sini. Om. Jadi nganggur di sini. Nganggur. Oh, gitu. Nah, nganggur dan melihat suatu potensi yang ada, ternyata bertemu dengan Bang Hafiz. Ketemunya di mana itu? Sebetulnya saya ketemu langsung. Tapi ketemunya melalui bapak saya lah. Oh, bapak. Karena bapak saya sama Bang Hafiz ini satu angkatan mungkin ya. Bisa jadi. Puas pokoknya. Ya, lanjut Mas. Jadi dia yang bertemu, ternyata mungkin ada obrolan apa, saya tidak tahu. Yang pasti saya diberitahukan oleh bapak saya, pasti kamu buka usaha Man, angkringan. Udah. Ini yang masak siapa Kang? Kalau yang masak saya bayar orang sih Om. Oh, bayar orang. Gak apa-apa kalau mau ngomong masak sendiri juga apa-apa. Belum. Oh, belum ya. Oh, jadi ini memang usaha ya, berarti murni bisnis ya? Bisnis. Mantap. Karena juga kalau saya menyesuaikan sama style dan jurusan saya di perkuliahan saya hari ini dan sesuai gitu dong. Oh, sesuai karena bisnis, betul. Betul. Jadi saya coba nih, karena teori juga saya sudah dapatkan, saya coba nih benturkan teori sama prakteknya langsung. Dibenturkan ya. Sesuai enggak? Ternyata ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Oke, siap. Seperti itu. Oke, mantap, ini perkenalannya sudah luar biasa. Memakan waktu sekitar 5 menit 29 detik. Oke, saya mau tanya. Ini kan kita mengenai sakit-sakitan lah. Sakit-sakitan. Cuman ada dua kondisi, ada di sini dan di sana gitu ya. Ketika di sini seperti apa dan di sana. Nah, ini kan kita bicara masalah di sini dulu deh. Pernah nggak pengalaman ya, entah itu sebagai mahasiswa atau itu sebagai seorang yang sedang mencari seseorang atau apalah gitu ya, apalah foto dulu ya, ngomong foto ya, jadi kita bisa siap-siap, gak usah sok candid gitu nah. Iya, nggak bisa, saya tuh terlalu ganteng. Terima kasih fotografer yang ganteng.
mungkin konsepnya terserah sih seperti apa. Jadi ada nggak yang memang tapi bukan kayak sinetron Indosiar kan, Siap, nikah siap, aja Bos. belum ya kan. Heeh. Itu yang di luar sana itu yang ngerasain itu. Ku Gimana itu? menangis. Aduh, itu jadi apa trending. Trending. Iya, trending Sosmed. banget itu sosmed. Ya silakan, ada nggak apa gambaran kah atau apa, ceritain orang juga nggak apa-apa, yang penting jangan disebut nama, nanti gibah Siap, katanya. siap. Kalau saya menceritakan orang gibah nanti hitungannya kan. Lebih baik saya ceritain diri saya Oh pribadi, iya, Om. siap, betul. Saya punya pengalaman pribadi yang dimana saya menjalankan suatu aktivitas lebih banyak di Samarinda untuk akhir-akhir ini kan. Oh, iya. Selama Sebelum beberapa pandemi tahun lah ya. yang lalu ya, di masa sebelum masa pandemi ini Iya. terjadi. Nah, saya itu Om, punya jabatan ya, Om. Oh, jabatan. Punya jabatan di Iya. salah satu organisasi kemahasiswaan di Samarinda, yaitu ya puncuk dari Pucuk struktural dari tersebut. jabatan. Ya. Nah, saya punya rasa kekecewaan saya pribadi nih Om, terkait dengan jabatan saya hari ini, karena beberapa kepengurusan saya telah berjalan, saya ditinggal oleh teman-teman. Waduh. Nah, ditinggal sama teman-teman pengurus, nggak semua, hanya beberapa. Karena entah alasannya kenapa juga nggak diberikan sama saya. Nggak tahu Padahal- jadi alasannya apa. Ya. Padahal sebelum saya memiliki jabatan, saya melihat teman-teman ini komitmen sama saya dan punya kesepakatan bersama gitu, nah Betul, akan betul, membangun betul. A, B, C dan lain sebagainya. Ya, visinya dan misinya jelas ya. Ada di visi dan awal. misinya dan itu diwujudkan bersama-sama. Betul. Artinya untuk mewujudkan itu melalui super team, bukan Superman. Oh Nah. iya betul. Harus super tim. Harus super team. Iya. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, mungkin karena salah satu kerja-kerja organisasi di kemahasiswaan adalah kerja-kerja yang ikhlas, non gaji lah, non profit. Sosial. Nah, hitungannya sosial, maka dengan seringnya berjalan saya ditinggal begitu saja gitu. Nah, itu juga Ku menangis. sangat mengecewakan sebetulnya buat saya. Sakit ya. Ya, sakit sebenarnya. Sakit ya. Sakitnya di mana? Di sini. Iya, di sini. Terus gimana setelah ditinggalin? Apakah cari orang baru atau ininya? Nah, kalau untuk solusinya sih Om, untuk sementara ini kita berjalan dengan apa adanya. Maksud saya apa adanya itu dalam kondisi yang ada, kita manfaatkan dalam semaksimal mungkin. Oke. Jadi terhitung dari jumlah 15 orang di dalam struktural, itu 8 orang yang masih aktif, dan itu yang kita maksimalkan untuk kerja bareng-bareng dan untaskan bareng-bareng. Wow, Mungkin siap. Padahal organisasinya ya satu wilayah ya. Satu Artinya ketemu aja, nggak ada masalah, dan mungkin latar belakangnya nggak terlalu beragam gitu ya. Siap. Tapi karena tadi di awal komitmen, kemudian setelah Kang Rahman naik, kemudian mau menjalankan apa yang sudah direncanakan, ternyata ketinggalan. Mungkin Iya. ketinggalan, bukan meninggalkan, mungkin ketinggalan Kang. Biar hatinya boleh lah. tersakit, ketinggalan. Ketinggalan ya. Setelah itu ya mulai lah merasa kok sampai segitunya gitu. Iya. Nah, tetapi yang saya lebih sakitnya itu ketika tidak ada komitmen di awal gitu. Betul. Nah, coba kecewa jadinya. Seandainya tidak ada komitmen dan kesepakatan bersama di awal sebelum saya menjabat, mungkin saya tidak ada kekecewaan secara pribadi. Iya, tapi mungkin kalau nggak ada komitmen, Mas Kang Rahman juga nggak mau naik mungkin. Bisa jadi. Enggak. Ya. Artinya di sini saya ambil kunci, kita juga kecewa karena berharap ya. Ya, berharap. Ini lagi direkam nih sama yang di luar itu, karena dia ada moti kompor ya, yang masuk berarti. Nah, baik, satu lagi, tahan dulu Kang ya. Ini kita panggil lagi satu bintang berisik, bintang tamu berisik. Ya, mungkin lebih berisik lagi nih daripada Kang Rahman ini. Saya panggil Raden Mas Riswanto. Matikan dulu. Oh, beli rokok. Astagfirullah.
Jangan-jangan sengaja kabur. Enggak. Beliau bertanggung jawab kok. Nggak pernah kabur. Cuman nggak jelas. Ya Kang Rahman, lanjut aja Kang Rahman. Ini orangnya belum datang. Nanti kalau datang suruh masuk ya. Iya. Kayak apa aja, suruh masuk. Nah, jadi kalau dilihat ya kekecewaan itu mendasar ya jadinya karena di awal kita pengen betul sama-sama, artinya sudah membayangkan lah, kebayang banget kalau seandainya naik saya nanti jadi seperti ini, kita bagi tugas ya kan seperti itu ya. Benar, bagi tugas karena saya juga di organisasi tapi saya nggak dikecewakan, cuman saya yang mengecewakan. Saya itu keluar mengundurkan diri, kecewa itu. Mending Om, kalau mengundurkan diri mending Om, ini tidak ada jawaban yang pasti karena setiap manusia itu butuh yang pasti. Ya. Maupun laki-laki maupun perempuan butuh kepastian. Minum kopi dulu lah, pasti. Memang perempuan aja butuh kepastian, laki-laki juga tahu. Iya. Cuman sayang perempuan nih nggak jelas. Kalau misalnya ada teman saya itu curhat, lama bilang nggak balas chat. Kamu serius nggak sih sama aku? Kok nggak ada balas-balas chat aku? Jawabin, saya bilang. Serius apa enggak itu bukan dari cepat balasnya ngechat, tapi cepat enggaknya ngelamar, itu baru serius. Ya kan Kang Rahmat? Nah, iya. Masa chat cepat dibilang serius, ngelamar cepat itu yang serius walaupun ditolak. Saya belum punya pengalaman di situ. Jadi belum bisa bicara. Mungkin om-om yang di luar yang sudah menikah mungkin bisa bercerita nanti di sini. Kalau Om Hafiz jangan ditanya. Istrinya nonton loh, dicari. Biarin dia aja makanya nonton. Ini istrinya nonton loh, ini komen nih. Iya. Mana Kang Riswantonya? Belum datang juga. Masya Allah. Nah Kang, terkait dengan sakitnya tuh di sana berarti gini dong. Kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan pengalaman hidup yang ada tadi, kita nggak apa-apa ya, ibaratnya yang kita kaitkan hanya masalah tadi. Ada nggak mungkin seandainya atau berandai-andai bercita-cita membayangkan supaya saya nggak sakit lagi seperti ini, jadi nggak sakit lagi nanti di sana gitu, ada rencana apa itu untuk kedepannya di dalam organisasi Mas ini? Maksudnya ini kan sudah terlanjur sakit hati nih dengan itu, berarti kan kita menghindari dong supaya jangan sakit lagi di sana gitu kan. Ini kan sekarang di sini sakit nih, berarti kan kita kalau misalnya mau jalan kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Itu ada kiat khusus atau apa gitu yang mungkin terbayang? Nah, kalau saya sih jadi gini Om, sebenarnya Om, kalau menarik organisasi itu kan banyak individu yang hadir kan. Betul. Nggak mungkin sendiri. Nah, itu coba dikuatkan daripada individu-individu yang hadir di dalam organisasi tersebut sebenarnya Om. Oh, jadi yang ada aja ya di manage ya. Yang ada aja dulu dikuatkan. Terus juga yang ada ini juga dimaksimalkan, dituntaskan secepat mungkin karena juga ini sudah mau berakhir sebenarnya Om. Oh, sudah mau berakhir juga ya. Jadi penuh dengan harapan saya dan ini juga doa saya terhadap teman-teman yang ada di Samarinda, khususnya teman-teman pengurus, tetap jaga komitmen dan konsistenan kita bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas mulia kita bersama di organisasi tadi kita tersebut. Oke, berarti kan cita-citanya sudah bagus, artinya mungkin itu seleksi alam Kang. Bagi mereka yang meninggalkan itu akan menyesal ya. Karena meninggalkan seseorang yang bisa memimpin dan menjadikan sesuatu ini lebih baik dari sebelumnya. Baik, nih ada Kang Riswanto yang pakai masker. Gak tahu juga tadi ngerokok nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Ya biar kelihatan lah Kang. Waduh. Ya, Kang Riswanto ini sebenarnya teman saya ya. Teman baru kenal juga sih. Ya, alhamdulillah saya dianggap teman sama beliau. Karena waktu saya kenalan ya minder juga sebenarnya. Tapi ya beliau ini luar biasa. Nah, kita dengar aja langsung keluar biasaan beliau atau biasa di luarnya beliau. Perkenalan diri juga boleh, tapi ini udah nikah. Jadi ini yang jomblo ini nikah. Nah, ini jomblo nikah. Nah, ya. Yang di sini gak usah dibahas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat kayaknya. Assalamualaikum. Belum di on.
Kayaknya pakai yang ini aja ya. Silakan. Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi No, ya. wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman pengunjung Cafe ADM. Kenalkan, nama saya Riswanto, biasa di Agak dekat kayaknya kan. kegiatan sehari-hari saya ya masih bekerja swasta ya, karena mau buka usaha seperti ini belum ada modal yang cukup. Satu. Masih satu. Kayaknya nggak cukup ini, harus pakai ini ya kan. Yang dibahas apa ini? Baru status ya kan, istri 1 anak 2. Apa yang mau diceritain ya? Gini aja. Ya tadi bicaranya begini Kang, kalau kita kan tadi Kang Rahman cerita nih pengalaman dia, karena tema kita itu kan tentang sakit hati nih, entah itu sakit hati atau sakit yang lain ya kan, yang penting jangan sakit jiwa. Jadi sakitnya tuh di sini ada pengalaman nggak? Pengalaman yang memang kan sakitnya di sini itu penyesalan tuh ya. Nah, penyesalan karena mungkin persiapan atau kita tadi belum dapat apa ya sesuai harapan. Nah, ada pengalaman kah atau ada pandangan khusus atau ada nasihat langsung bagi teman-teman yang sakitnya tuh di sini, apalagi yang akhwat, segera menelpon ke nomor ini misalnya gitu kan. Sakit jiwa sih mungkin sedikit ya, mungkin kurang-kurang 1 Sakit sendok lah. jiwa. Agak dekat kayaknya Kang. Suaranya kayaknya merdu banget ini, jadi sangat sangat ini. Mungkin berbagi pengalaman aja ya. Biasalah namanya masih bujangan, satu sudah bekerja lah, pekerja swasta. Iya. Agak suaranya dikeluarin, jangan di dalam. Jangan suara hati. Bercanda Kang, lanjut Kang. Jadi Biasanya mic-nya dipegangin ini, bukan mic. Iya kan? Sabar ya. Ya mungkin berbagi pengalaman aja ya. Waktu dulu masih bujangan ya, tahu sendiri kalau masih bujangan sudah posisi sudah kerja, punya penghasilan tetap, itu bisa milih tuh mau mulai dari anak SMA, anak kuliahan, nah, itu pasti bisa. Oh, jadi pilihannya banyak ya. Banyak pilihan. Bukan dipilih tapi memilih. Ya tapi yang namanya waktu kita dulu belum, masih awam ya, masih belum mengenal agama terlalu dalam, cuman ibaratnya agama itu cuman dijadikan status di KTP aja. Jadi Islamnya itu Islam cuman waktunya sholat. Tapi tetap sholat kan? Ya. Oh, berarti bukan KTP, tetap Islam. Waktunya sholat, waktunya mandi. Mandi apa ini? Waktunya puasa ya. Ya sekedar itu aja. Ibadah ya, ibadah yang untuk individualis aja lah. Jadi untuk ibadah-ibadah yang lainnya kayak sejenis berdakwah atau mengkaji hal-hal yang lebih spiritual dalam Islam itu saya belum paham. Jadi saya kan dulu kelas 6 SD itu saya pindah ke Jawa. Jadi saya sekolah di Jawa kan. Aslinya di Kalimantan. Kalau saya aslinya lahir dari Kalimantan, di Balikpapan. Oh, Balikpapan ya. Baru pindah ke Jawa. Jadi mulai kelas 6 sampai saya lulus STM itu, kalau di Jawa itu kan ilmu agama itu sejenis kayak Nahdlatul Ulama atau kan di sana kan dominan di sana. Jadi kayak kita belajar ilmu hadis, fikih itu memang keseharian. Jadi selesai sholat maghrib kita mengkaji ilmu fikih tersebut, hadis-hadis apa. Nah setelah sholat isya
nanti ngaji lagi kitab kuning, kitab gundul itu. Sampai kitab juga ngaji juga. Ya, Wah, kitab kuning itu yang gundul. Nah, tapi kok setelah ya saya ya mungkin biasa aja sih karena Iya, kita belum tahu belum yang lebih dalam. mendalaminya. Mungkin baca-baca, belajar-belajar tapi nggak nancep gitu ya. Betul. Heeh. Nah, setelah di Balikpapan ini ada teman sih yang ngajakin, ayo kita ngaji apa? Udahlah ikut aja ngaji. Nah, tapi enggak, malas aku nggak pernah ikut ngaji yang gituan. Saya biasa di Jawa itu ngaji hadis, fikih itulah keseharian saya karena itu kan ya mudah dimengerti kan. Lagian untuk individu aja kita belum memikirkan rumput tetangga atau bagaimana kita Rumput memikirkan tetangga. gitu. Nah, jadi setelah lama-lama temen itu pendekatan sama saya, diajaklah saya. Oh, itu masih bingung. Apa ini yang dibahas ini? Kok lain-lain? Itu lambat laun namanya sekeras apapun batu itu kalau disiram air terus pasti dia akan luluh ya kan. Pelan-pelan. Oh, ternyata selama ini sakitnya itu di sana. Kenapa nggak dari awal saya sudah di situ? Oh, jadi sakitnya tuh kayak gitu ya. Iya. Kenapa nggak dari awal? Padahal sekolah sudah agamanya kuat ya. Betul. Kemudian pas ketemu di Balikpapan, mungkin ketemu orang yang kita lihat nggak terlalu sama kayak yang di sebelumnya. Kok malah ini yang kena gitu ya? Iya betul. Nah Oh. itu pun yang ngajakin itu teman saya waktu saya masih kecil. Temen waktu kecil di Iya, Balikpapan teman waktu kecil di Balikpapan. Saya berpisah sama dia waktu ke Jawa ya. ya kelas 6 SD, dia lanjutkan sekolah di sini, saya di Jawa. Nah, di situ sudah awalnya saya ya mulailah belajar sedikit-sedikit kan bagaimana sih Islam ini mengatur kehidupan kita kan. Iya iya iya. Jadi setahu saya itu Islam itu mengatur kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Nah, kalau Betul. sudah urusan tidur itu sudah Diurus ya. diurus sama yang di atas sudah. Iya 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 iya. Nah, itulah mungkin itu aja masih cara yang bisa saya sampaikan. Untuk Iya, selanjutnya silakan kepada moderator. Iya 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 iya. Saya ini nunggu ini. Ternyata sakitnya lebih sakit ini. Dan lebih saya ganti ya. Sebenarnya sama aja sih ini juga saya. Suara saya udah terlanjur merdu. Nah, jadi gini, Kang Riswanto tadi ceritanya, ini saya ulang ya karena suaranya terlalu merdu dari dalam banget gitu kan. Jadi mungkin kurang jelas. Beliau pernah sekolah agama ya, dan baca kitab kuning, kitab Arab Gundul katanya gitu kan. Jadi udah jelas nih, udah tahu sebenarnya, dan mungkin apa yang disampaikan sama teman Kang Riswanto itu sebenarnya udah dengar kan, sudah dengar sebenarnya gitu ya, atau memang belum dengar atau gimana tuh Kang? Kalau di Jawa dulu sih pembahasan yang itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya. Jadi pembahasannya itu terakhir ya sampai di nikah itu aja. Habis itu kembali lagi ke wudu, sholat. Jadi babnya sampai bab nikah. Ya, betul. Belum poligami gitu ya. Oh. Langsung bangkit pas habis. Oh iya iya iya. Jadi sampai nikah balik lagi, Balik dari awal. Jadi nggak sampai menyeluruh gitu ya. Nggak sampai. Tapi waktu dulu sekolah itu ada merasa kurang nggak Kang? Ya ada sih yang kurang, tapi namanya kita masih apa ya, masih muda itu apa namanya, semangatnya masih tinggi lah. Oke, nanti aja Nanti pasti aja. pikiran begitu. Itu bukan semangat Kang, malas. Bagus juga, semangat itu, semangat untuk nanti. Tapi setelah itu pas ketemu ternyata merasakan penyesalan ya. Pasti sudah. Penyesalan. Kenapa saya nggak dari dulu belajar dengan benar dan ketemu, mungkin waktu ketemu sama teman bukan teman yang ngajakin, tapi Kang Riswanto yang ngajakin. Betul ya?
Betul. Yang ngajakin ayo gini kan, dan mungkin bahasannya beda lagi. Ya tapi alhamdulillah Kang kalau kayak gitu. Walaupun sakitnya di sini, kita bahas nanti supaya nggak sakit lagi nanti di sana sesuai dengan temanya. Saya mau kembali dulu ke Kang Rahman nih. Sebelum tamu terbrisiknya datang ini itu lagi lihat-lihat apa lagi itu saya nggak tahu itu. Masuk Mas. Masuk. Nah, Kang Rahman. Ya. Ya seperti tadi pengalaman dari Kang Riswanto kan di masalah agama dia dan pengalaman spiritual lah ya. Jadi kalau misalnya dia tadi merasa waktu dia sekolah ngabisin waktu banyak gitu ya, ngabisin waktu hasilnya nggak sesuai harapan dia, malah ketemunya ketika udah balik ke sini. Ya alhamdulillah ketemu gitu. Tapi kalau kayak Kang Rahman kalau saya lihat sih memang dari style dari ini juga mungkin memang sudah konsisten kayaknya di pengalaman spiritualnya. Jadi kayaknya dari stylenya gitu kan, dan jomblo belum punya pacar kan? Atau memang memilih untuk gak pacaran gitu? Jangan ngomong Calon. Iya. Jangan ngomong gak laku, jangan. Cuman ngomong aja, saya memilih gak pacaran, single lillah ya. Oke. Jomblo bisa bilillah gitu ya. Tapi calon sudah ada, udah Pasti ta'aruf. ada, harus calon. Udah ta'aruf. Belum. Udah melamar belum? Belum. Hati-hati loh, nanti di luar itu banyak gitu. Ya kalau gitu dari Kang Riswanto masalah ini, nah kita coba deh cari. Nah katanya itu bilangnya PLN sakitnya tuh di elu. Oh ada yang nyala. Sudah on air Kang Mas Hafiz? Saya kalau sama Om Hafiz panggil Mas aja walaupun dia Om. Udah on air? Masih? Oke lanjut ya. Kang Rahman, kita sedikit memberi gambaran aja kepada teman-teman ya yang udah nonton dan ini. Jadi sebenarnya kan antara masa lalu dengan masa kini itu ada hubungannya. Berarti kan sesuatu yang akan datang juga akan ditentukan oleh apa yang kita pilih hari ini. Betul ya? Betul. Nah, jadi misalnya Kang Riswanto tadi memilih waktu ini saking semangatnya itu nanti aja belajarnya. Nah, terus kayak Kang Rahman memilih waktu itu oke, aku akan pegang omongan kalian. Aku akan pegang komitmen kalian. Akhirnya pas di sini kita ngerasakan sakit. Itu kejadiannya di masa lalu gitu ya. Nah, otomatis kan kita pasti belajar nih. Supaya ini enggak terulang, ya kan? Supaya ini enggak terulang, itu pasti ada hal yang kita juga menjadi pilihan kita di waktu sekarang gitu kan, untuk menentukan seperti apa yang di depan. Walaupun penentuan itu sih bukan ranah kita ya, tapi dari usaha kita itu kan menjadi sebab apa yang mungkin bisa terjadi. Walaupun nanti nggak sesuai harapan, ya mungkin nggak sakit-sakit amat gitu lah ya. Nah, jadi nggak sakit-sakit amat. Jadi walaupun nanti sakitnya nanti di sana itu dunia, kita nggak terlalu sakit. Nah, nanti juga kan di sana itu sebelah sana Kang. Nah, habis ini sebelah sana lagi sebelah sana. Di sana kan tidak ada sana lagi, yang pas mentok di sini di tikungan situ kan yang ada banyak nisan-nisannya itu kan. Itu juga kita bisa merasakan sakit kalau seandainya pilihan kita itu nggak sesuai dengan seharusnya gitu kan. Nah, kalau kayak Kang Riswanto nih alhamdulillah nih langsung ketemu ya kan. Nah, ketemu. Nah, kalau kayak Kang Rahman ini pengalaman spiritual deh, kalau kita boleh tahu, atau misalnya ada pandangan yang bisa dibagikan ke teman-teman seperti apa tuh yang ininya. Untuk masalah spiritual, tapi sebelum masuk di sana, masuk sedikit untuk masa lalu itu berpengaruh sama masa kini, dan masa kini akan berpengaruh untuk masa depan. Iya, betul. Saya ingat kata-kata Soekarno waktu itu pada saat pidato, bahwa masa lalu itu akan menjadi pilar buat masa hari ini dan masa depan. Nah, artinya pilar itu menjadi tiang
Iya. atau menjadi pandangan kita lah untuk bagaimana kita berkehidupan untuk hari ini dan untuk ke depan. Ke depan. Nah, untuk masalah spiritual nih Om, mungkin saya agak sedikit canggung kalau berbicara tentang Gak spiritual. apa-apa, ringan-ringan aja, ringan. Karena ya pada realitanya ya saya juga bolong-bolong kalau bahasa anunya kan, Apa itu ibaratnya yang bolong? ya ibaratnya untuk menjalani suatu kewajiban itu saya bolong-bolong. Nah, artinya kalau saya berpandangan terhadap spiritual, saya nggak sebegitu dalam lah. Walaupun saya sendiri sebenarnya ya Islam, bukan sekedar Islam KTP sebenarnya. Tapi juga pada prinsipnya saya juga mau belajar ke sana gitu nah. Ya. Cuman arah dan tujuannya masih belum ditemukan yang pas gitu nah. Oke. Sudah jodoh belum pas? Ini kena ini. Baik, jodoh udah pas, cuman belum Amin. belum selesai ya, belum menjadi janur kuning melengkung. Ya. Nah, sedikit juga cerita nih Om. Siap, silakan. Nah, kalau menarik tema dari Sakitnya tuh nanti di sana. sakitnya tuh di sana. Jadi saya punya pengalaman lagi nih Om terkait dengan saya pribadi. Jadi atau sebelum saya menjabat, nah saya punya pandangan ini Om. Ini juga buat teman-teman yang lain, jangan sampai sama seperti saya. Wes, jangan sampai sama seperti saya. Karena ya saya rasakan itu sangat banyak mengecewakan orang lain di luar gitu. daripada kita dikecewakan, tapi kita coba mengecewakan orang lain. Artinya yang saya maksud di sini, sebelum saya menjabat saya punya pandangan terhadap suatu jabatan yang hari ini saya duduki. Nah, sebelum menjabat saya punya dua pandangan. Oke. Yang pertama eksistensi, yang kedua popularitas. Beda kayaknya. Beda ya. Beda. Oh, iya, siap. Nah, kalau eksistensi itu dia Diakui ya. Nah, mungkin kalau iya diakui. Oh, iya. Tapi kalau popularitas dia pasti terkenal. Nah, beda. Diakui dan terkenal. Oke. Nah, itu dulu sebelum saya menjabat, itu yang saya prinsipil buat saya sebelum saya naik. Sebenarnya aus. Masa saya aja yang minum? Nelan liur saya minum nelan liur. Saya nggak minum, tapi spades dingin aja. Oh iya. Terus? Nah, jadi di prinsipil saya tadi itu melihat sesuatu pandangan yang kemudian hadir itu daripada sebelum saya, ini eksistensinya dia terakui, dia popularitasnya terkenal di mana-mana nih, aku mau dong seperti dia. Nah, itu yang saya pandang, bukan saya punya visi misi ini yang mau saya wujudkan ini. Benar. Nah, kesalahan saya di awal di situ, sehingga agak mengecewakan buat teman-teman yang lain sampai hari ini sebenarnya. Kenapa saya bilang mengecewakan? Karena prinsipil itu kan sesuai dengan bagaimana cara kerja tingkah laku kita. Betul. Jadi pandangan kita itu sudah merujuk pada prinsipil tadi. Betul. Nah, karena eksistensi dan popularitas saya sudah terwujud, sudah cukup. Selesai. Karena itu yang saya mau. Ya, Nah, pada dasarnya bukan itu ternyata yang harus dikejar, diwujudkan pada saat kita menduduki jabatan struktural tertinggi di dalam organisasi. Niat ya. Kembali ke niat. Nah, jadi visi misi itu cuma sebatas syarat untuk menarik. Untuk menarik suara lah ibaratnya kan. Ini mau pemilu loh Mas, nyinggung siapa sih? Nah, makanya jangan sampai buat teman-teman khususnya yang sepantaran saya ketika hari ini juga mau menduduki jabatan struktural tertinggi di dalam organisasi apapun komunitas dan lain sebagainya. Jangan sampai niatnya itu cuma mencari popularitas, tetapi betul-betul niat apa visi misi dan langkah yang konkret untuk merubah sesuatu di dalam komunitas, organisasi maupun kehidupan sosial. Siap. Mungkin itu sih Om. Mantap ini. Jadi keluar sekalinya ya. Berarti kekecewaan itu juga bukan hanya dari teman. Berarti ya mungkin
teman itu juga ada imbas dari Langkah kita juga. kesalahan niat ya. Kesalahan niat jadi yang membuat kita ternyata mungkin mereka juga meninggalkan karena kecewa dengan kita, bisa jadi Iya, ya. betul. Bisa jadi. Dan mereka juga sakit gitu ya. Heeh. Bisa jadi ya. Ya, tapi itulah, itu salah satu contoh kalau kita salah mengambil langkah. Keputusannya. Itu baru niat. Ya, itu baru niat. Ini kena banget ini dengan materinya, kena banget. Dari niat salah, meskipun jalannya benar, ternyata di ujung keliru juga. Itu baru niat ya. Belum lagi bisa jadi niatnya benar, ya kan? Ternyata jalannya salah, juga salah gitu ya. Nah, akhirnya sakit lagi gitu ya, kembali lagi. Nah, Kang Riswanto, apa tanggapannya dengan adik kita ini? Kayaknya dia pengalamannya memang sebenarnya kalau saya lihat dia memang ada potensi nih buat jadi Kaltim 1 gitu kan, atau Balikpapan 1. Tapi kita harus ini luruskan niatnya nih. Nah, ini kalau Kang Riswanto ini kan sudah mendapatkan pengalaman apa? Spiritual ya, spiritual. Nah, seperti itu. Silakan Kang Riswan. Ya, kalau menurut saya sih, mumpung niatnya masih lurus-lurus aja ya, ya kita gandeng aja terus supaya nggak salah jalan. Nah, nanti begitu salah jalan ya sakitnya di sana. Berarti dia sebenarnya butuh pendamping Iya, yang bisa betul, meluruskan betul. niat. Oke, udah cocok dengan yang itu, yang sekarang bisa meluruskan niat atau meluruskan yang lain? Kok mikir? Enggak cocok lah, cocok ya, cocok ya. Cocok. Oh, cocok, Insyaallah, harus cocok. insyaallah. Yakin lah ya. Dua-duanya teman ADM. Iya. Nah, kalau masalah itu berarti Kang Riswanto ya, kita cuman berarti mungkin dari Kang Rahman ini butuh pendampingan ya. Oke lah, nggak usah jauh-jauh dari Kang Riswanto, dia bagus kok mendampingi. Butuh teman sharing aja Ya, teman supaya sharing, betul. ibaratnya langkah, karena yang lalu tinggal kenangan, Iya. yang sekarang kita jalani, Jalani. yang ke depan itu adalah misteri. Bus. Ya kan? Luar biasa. Mantap ini. Kayaknya kita juga kalau ini udah 9:30, saya mantap banget ini dua narasumber ini. Gak salah ternyata saya menggandengkan dua-duanya punya pengalaman yang unik dan memang sesuai dengan tema. Alhamdulillah ya, gitu ya. Padahal memang disetting. Enggak lah. Kalau yang apa yang dia ini, masya Allah. Gak apa-apa ya. Itu kesalahan teh manis. Saya mau panggil nih. Ya, kita kayaknya nggak rame kalau nggak ada dia. Kurang berisik kalau nggak ada dia itu. Karena dia paling berisik. Oh, mau pamit. Oh ya, silakan. Makasih Kang Riswanto. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali di malam Jumat depan ya. Oh iya, siap. Kang, iya. Di sini dong, jangan. Anda yang sebagai bahan bulian nanti. Kang, iya. Di sini dong. Kita kurang berisik nih. Kang, iya. Oh Allah. Kang Iya, kita kurang berisik nih kalau nggak ada Kang Iya nih. Pasti dari tadi sebenarnya nyimak itu, dari tadi mikir nih mau ngomong apa gitu kan. Oh iya, dia biasa memang kayak gitu, suka mengomentari. Belum habis ternyata asapnya. Ya, Mas Kang Rahman, udah datang. Pakai back musik, back musik. Silakan Kang, di sini Kang. Ya, situ ya. Nah, lewat sini baru keluar lagi. Kurang ajar. Kualat saya ini. Kang, pakai ini ya. Biasanya kan suka sering karena ya itu sama kayak Kang Riswanto. Biasanya dipegangin mic-nya. Maju lagi dikit. Oke. Saya senang juga pakai mikrofon begini, senang juga. Jadi dua-duanya lah kalau gitu. Double. Nanti nggak kedengaran lagi loh. Oh iya. Saya kan penyanyi saya. Nah, kan nggak kedengaran kan? Udah, penyanyi saya tuh. Jadi saya juga pegang mikrofon begini tuh biasa. Oh biasa. Bahkan begini. Penyanyi. Saya begini
kakinya ke atas. Injek itu, Man. Itu sampai kebiasaan lama sekali saya nyanyi itu. Itu sebelum hijrah kan. Sebelum hijrah masuk masjid, kira-kira di masjid gimana? Ini nongol di situ. Ditaruh di sini kan. Ngapain? Adan. Kita adan. Ditaruh di sini adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagamnya bukan lagam apa? Lagam adzan tapi lagam rock. Saya ngerok dikit gitu kan. Tapi tetap, men. Jadi kebiasaan pegang mikrofon itu apa? Gak hilang. Canggung. Akhirnya saya tarik. Begitu ditarik tengah-tengah dan kuat itu. Cetut. Kenal ke ini. Saya masih belum hijrah. Akhirnya ngomong, "Nying." Corona. Terus tarik. Nying. Akhirnya rame. Asalnya masjidnya sepi. Begitu saya tarik kena jeding saya, akhirnya rame itu. Adan pakai anjing. Marah-marah itu sampai RT-nya. Lain jeding, iya kan aing anjing nyeri. Gitu. Refleks. Tapi salah satunya ini juga akhirnya hikmahnya apa? Ya. Salah satunya begitu adan biasa nggak pada datang. Begitu nggak sengaja ada kata anjing masuk situ, akhirnya datang. Akhirnya langsung aja sok atuh sekarang mah sholat. Gitu ya. Sholat aja bareng. Sama yang lagi sering-sering viral juga di sosmed itu, Kang. Apa itu? Jadi azan nggak datang nih. Nggak datang pada saat azan, nggak datang. Tapi pada saat nyanyi dangdutan di masjid pada datangan. Tapi datangnya bukan mau sholat, mau gebukin si. Ya. Nah, itu berarti Itu anti mainstream. Tapi jangan juga ya, mana ini? Ini live nih. Tolong yang ada yang nonton satu orang segera live biar nol. Nggak, maksudnya kalaupun ada ini ada kesalahan di situ ya istilahnya. Banyak juga kan yang sekarang hijrah ya. Jadi jangan fokus di situ. Ya kita ramaikan saja masjid dengan sholat berjamaah gitu. Siap, Kang. Lanjut, Kang. Ini ngobrol apa? Lupa. Oh iya, sakit jatuh di sini. Di sana. Di sana. Tadi kan sudah cerita tuh Kang Riswanto Iya. pengalaman spiritualnya ketika dia belajar agama, kemudian saking semangatnya nanti deh belajar yang lain. Jadi sampai bab nikah balik lagi. Bab nikah balik lagi. Bab nikah lagi. Bab nikah balik lagi. Balik Nanti lagi. tingkat tertinggi bab nikah lagi. Bab nikah Akhirnya lagi, balik istri lagi. kedua gitu ya. Tambah lagi istri ketiga. Ini istri Nah. antum nonton loh, Bro. Jadi setelah itu dia merasa setelah sampai Balikpapan dia nggak sebutkan nama temannya siapa, dia ketemu teman kemudian saya seharusnya belajarnya ini dari kemarin-kemarin bukan gitu. sekarang. Akhirnya dia merasakan kekecewaan pada dirinya sendiri. Penyesalan gitu ya. Akhirnya merasa Dia sakit. nunjuk nggak sakitnya di mana? Ya di sini gitu. Di ya. jidat atau di mana gitu? Oke, benar. Kalau Kang Rahman apa Kang Rahman? Nah, Kang Rahman tadi kan Ceritanya apa Kang Rahman? Tentang sekuades. squad minum. Tadi punya Kang Riswanto, kasihan loh. Jadi suruh ngomong gak dikasih minum. Oh iya. Kalau Kang Rahman tadi apa ceritanya? Saya yang ceritain ya Kang ya. Ya, ceritain Kalau ya. kurang lebihnya saya lebih-lebihkan lah. Ya lebih-lebihin aja. Kita kan berisik tuh yang penting berisik. rame aja berisik Iya, kan. berisik. Walaupun nggak ada yang Jadi- nonton berisik aja gitu. Nontonnya di belakang. Malu-malu sebenarnya mau nonton Kang. Iya betul. Nanti pas di rekamannya banyak nonton Oh, ini itu. diulang iya, ya, ada yang- diulang sebenarnya kan. Walaupun habis buka tutup. Yang penting historinya masuk. Gitu. Iya, story masuk. Jadi Kang Rahman ini agak unik nih. Nah apa tuh? Dia masih muda. Iya. Masih muda. Betul. Kemudian kuliahnya belum selesai. Kuliah Nah, belum selesai. Belum berakhir. Belum Walaupun berakhir. di semester akhir. Sekarang semester akhir dan belum berakhir. Belum berakhir. Iya. Jadi ketika dia ada ambisi ya atau Iya. keinginan, Ah, wajar dong kan Wajar. pengen eksis. betul. Awalnya tadi dia nggak ngomong Kang kalau Nah. dia mau eksis. Dia hanya cerita ketika sama teman-teman berkumpul, saya ini pengen jadi seseorang gitu kan. Ah, Diusung lah sama teman-temannya. Oh ya, Oke. ayo kita
jadikan gitu Ah. kan, kita jadikan, didukung lah sama teman-temannya, kurang lebih seperti itu. Karena saya suka mendramatisir kan. Wah, Ya, nggak didukung. apa-apa. Ya, jadi didorong lah dia kan, Dorong. didorong gitu kan. Sampai ke Terus puncak. sampai puncak gitu Oke. kan. Kemudian apa yang sudah disepakatin di awal itu ternyata nggak sesuai kesepakatan. Nah, Akhirnya- sesuatu yang nggak sesuai itu kan mengecewakan kan? Mengecewakan. Mengecewakan. Akhirnya Sakitnya lahirlah sakitnya di sini. di sini. Dia nunjuk juga. Nunjuk Dijidat juga. gitu ya. Itu ya tentang janji ya yang dijanjikan. Mungkin ya, Kang Rahman. Setelah itu ada sesi. Jadi dia ini bagus cerita Kang. Storynya sama, Oke. tapi cara pandangnya beda. Ya. Dari tadi kan di sini sisi temennya nih. Kemudian cerita lagi dia kayak film itu loh yang Rindu Itu Berat. Jadi di sesi cewek, di sesi cowok gitu kan. Betul. Nah, jadi dia punya cerita lagi, ternyata di awal juga dia niatnya salah. Oh, jadi dia juga merasa saya ini mengecewakan bagi orang lain. Ketika saya kecewa dengan teman-teman atau temannya yang sudah meninggalkan dia juga punya rasa menyesal karena ternyata saya pun nggak semurni itu tujuannya. Tapi kan kita bisa usung lagi nih nanti. Betul. Kita luruskan Betul. niatnya. Makanya dia usung kita ke sini tuh ya itu suruh cerita itu memang. Usung. Jadi kan dia juga merasakan apa yang kita pilih di masa lalu akan berimbas ke masa kini gitu kan. Ini makanya Dan- dia mengutip kata-kata Pak Soekarno itu ya. Pak Soekarno tadi ada bahwa masa lalu itu adalah pilar gitu kan, pilar-pilar untuk masa kini dan masa depan. Nah, jadi kan kita tuh ngomong masalah duniawi padahal itu ya Kang ya. Nah, Nah, duniawi saja kita perlu persiapan, perlu niat yang lurus, perlu Betul. teman-teman yang solid, yang Benar, benar-benar sampai akhir harus bersama, apalagi yang jalan yang Jalan panjang yang nanti, panjang nanti. seperti nanti yang di sana itu Kang. oke. Nah, benar, di benar. sana sebelah sana. Nah, ini Kang, biasanya kan Kang Iya ini punya apa ya? Keberisikan yang lebih berisik gitu kan. Keberisikannya ini lebih berisik berfaedah ya. Jadi gimana Kang Mudah-mudahan. Iya pandangannya Kang Iya tentang cerita-cerita kami ini, dan mungkin ada beberapa yang bisa disarankan untuk kedepannya gitu. Jangan sampai kita tuh merasakan sakitnya tuh nanti di sana. Sana, iya. Siap, Saya Kang. mau ngomong dari mana ya? Nah, ini dia datang lagi. Dari Ini sini. dia. Ternyata mau ke ke WC kamar doang. mandi. Ini Kang Riswanto. Iya, iya. Sebetulnya apa yang diceritain teman-teman kan sebuah fakta yang sudah berasa ya kan? Fakta yang berasa. Jadi antum merasakan tentang itu, bahwa memang ada janji yang sudah disampaikan, tapi janji itu disampaikan beriringan dengan cita-cita antum kan. Maka ketika cita-cita lalu disandarkan dengan janji tambah ngebut, bener ya? Nah, itu namanya kuah atau dorongan, motivasi. Bahwa di Islam juga sama ada. Di Islam juga ada. Bahwa kita ini ada dorongan-dorongan, salah satunya misalkan ya, masalah sedekah. Sedekah itu sebetulnya kalau lillah dapat pahala, betul ya? Tapi Allah menambahkan apa? Kalau Anda sedekah 1, maka Allah ganti 10. 10, paling minimal. Di ayat yang lain bahkan bisa menjadi 700. 700 dan tak terhingga, Bahkan Kang. tak terhingga kata Allah. Kan gitu ya. Itu apa? Dorongan, kuah dorongan. Ya. Itu kefitrahan yang hasilnya memang faktanya ada. Bahwa Allah juga memberikan satu gambaran tentang itu. Kenapa kalau bahasa iseng-isengnya para teman-teman itu mungkin kenapa begitu? Karena Allah tuh tahu juga kalau kita fitrahnya tuh pelit. Gitu. Pelit. Jadi harus diiming-imingin ya. Betul. Dan Iya. bedanya antar yang tadi diceritakan Kang Rahman adalah janji yang bermula dari manusia. Gitu ya. Sementara Allah yang berjanji di dalam Al-Qur'an la tuhliful mi'ad, tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Nah, itu yang membedakan. Nah, adapun manusia bisa lemah, bisa lupa gitu ya. Atau saat berjanji dia mampu. Begitu Betul. terrealisasi dengan perjalanan panjangnya dia udah nggak mampu, bisa jadi. Nah, gitu ya. Di satu sisi dia sebetulnya pengen misalkan. Tapi di satu sisi kondisinya sudah tidak layak lagi untuk Ada membantu. uzur lah ya. Ada uzur. Bahkan Ada dia uzur. mungkin saat itu perlu dibantu misalkan. Maka harusnya itu bagus juga Kang Rahman tadi, bahwa di akhir ceritanya beliau bahwa dia pun menghisap dirinya gitu kan, itu Iya. proses hisap ya. Introspeksi. Introspeksi. Iya. Jadi Introspeksi. Instrumental introspeksi ya. Nah, beliau mengintrospeksi diri. Nah, kalau bahasa Islam muhasabah ya. Muhasabah. Dia menghitung itu.